Galileo Galilei, kisah hidup sang pelopor ilmu pengetahuan. Awal kehidupan, bocah yang penasaran. Galileo Galilei lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1564 di Pisa, Italia. Sejak kecil, ia menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ayahnya, Vincenzo Galilei, adalah seorang musisi dan matematikawan yang menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dalam diri Galileo. Meskipun awalnya didorong untuk belajar kedokteran di Universitas Pisa, minatnya terhadap matematika dan fisika terlalu besar untuk diabaikan. Suatu hari, saat duduk di sebuah gereja, Galileo memperhatikan lampu gantung yang berayun. Ia menyadari bahwa ayunan lampu selalu memakan waktu yang sama, tidak peduli seberapa besar sudut ayunannya. Pengamatan sederhana ini akhirnya membawanya menemukan prinsip pendulum, yang kelak menjadi dasar bagi pembuatan jam pendulum. Pemberontak ilmu pengetahuan. Ketika Galileo mulai mengajar di Universitas Pisa, ia menantang banyak pandangan ilmiah kuno yang berasal dari Aristoteles. Salah satu eksperimen terkenalnya adalah menjatuhkan dua bola dengan berat berbeda dari menara Pisa. Hasilnya mengejutkan, kedua bola jatuh dengan kecepatan yang sama, membuktikan bahwa berat benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuhnya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Aristoteles yang telah dipercayai selama ribuan tahun. Namun, pemikirannya yang revolusioner membuatnya tidak disukai oleh banyak akademisi konservatif. Akhirnya, ia meninggalkan Universitas Pisa dan pindah ke Universitas Padua, di mana ia lebih bebas mengeksplorasi ide-idenya. Menatap bintang, revolusi astronomi. Pada tahun 1609, Galileo mendengar bahwa seorang ilmuwan Belanda telah menciptakan alat yang bisa memperbesar objek yang jauh, sebuah teleskop. Ia segera membuat versinya sendiri, bahkan lebih baik. Dengan teleskop itu, ia menatap langit dan menemukan sesuatu yang mengguncang dunia. 1. Bulan tidak sempurna, bertentangan dengan kepercayaan bahwa bulan adalah bola sempurna. Galileo melihat kawah dan gunung di permukaannya. 2. 4 satelit Jupiter, ia menemukan bahwa Jupiter memiliki 4 bulan yang mengorbitnya, membuktikan bahwa tidak semua benda berputar mengelilingi bumi. 3. Fase Venus, Venus menunjukkan fase seperti bulan, membuktikan bahwa planet itu mengorbit matahari, bukan bumi. Penemuannya menjadi bukti kuat bagi teori heliosentris Nicolaus Copernicus, yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi. Namun, keyakinan ini bertentangan dengan doktrin gereja Katolik yang berpegang pada pandangan geosentris Ptolemes. Musuh gereja dan pengadilan inkuisisi. Pada tahun 1616, gereja Katolik melarang ajaran heliosentris dan memperingatkan Galileo untuk tidak mendukung teori Kopernikus. Ia menurut, untuk sementara. Tetapi pada 1632, ia menerbitkan bukunya, Dialog tentang Dua Sistem Dunia, yang membandingkan model heliosentris dan geosentris. Buku ini secara cerdik mendukung heliosentrisme, membuat gereja marah. Tahun 1633, Galileo diadili oleh inkuisisi dan dipaksa menyangkal pandangannya. Legenda mengatakan bahwa setelah mengucapkan penyangkalan, ia berbisik, "Epur si move," namun, ia tetap bergerak menegaskan bahwa bumi tetap berputar mengelilingi matahari. Ia dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup di Arcetri, dekat Florence. Meskipun demikian, ia tetap bekerja dan menulis buku penting terakhirnya, Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to New Sciences, yang menjadi dasar bagi ilmu fisika modern. Akhir hidup dan rehabilitasi. Di tahun-tahun terakhirnya, Galileo mengalami kebutaan tetapi tetap berkarya hingga wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1642. Hampir 300 tahun kemudian, pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf atas perlakuan gereja terhadap Galileo, mengakui bahwa ia benar. Warisan Galileo. Galileo Galilei bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pemberontak yang menantang dogma demi kebenaran. Ia membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern, membuktikan bahwa dunia ini bisa dipahami melalui pengamatan dan eksperimen, bukan sekadar kepercayaan. Hingga hari ini, Galileo dikenang sebagai bapak ilmu pengetahuan modern, seorang manusia yang berani melihat bintang-bintang dan mengatakan kepada dunia, "Lihatlah lebih dekat, dan kau akan menemukan kebenaran."